hanya satu, ngugemi apa yang disampaikan oleh ibunya. Dadiya wong sing khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika kita berusaha untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Ahmad dan Imam Daruqutni, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali ini kegiatan pengajian beserta pegawai Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dengan mengangkat topik hidup itu menabur akan tumbuh berkembang sesuai dengan benihnya. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Karena sesungguhnya Rasulullah sendiri menegaskan ni'matan maghbunun kafir minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan kebanyakan manusia. Yang pertama adalah as-sihah, nikmat sehat, wal faraghu, waktu luang. Dua nikmat ini, sehat baru terasa nikmat, terasa setelah sakit. Kaki ini patah, baru merasakan bahwa kaki ini nikmat bahwa setelah dikasih ujian. Artinya apa? Sehat itu mahal harganya, namun sebagian besar sering melupakannya dan tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu luang itu pun nikmat, tapi sering orang menyanyiakan waktu dengan banyak tidur, banyak bergurau, banyak menyendiri, banyak, yang jelas kalau kemudian kita hitung 24 jam antara kita gunakan untuk bermanfaat dan tidak bermanfaat, ternyata lebih banyak tidak manfaat yang kita lakukan. Kenapa? Kita lebih konsentrasi dengan media sosial. Maka sesungguhnya walau tidak lama, mudah-mudahan ini sebagai bagian dari inspirasi, karena saya penyuluh agama hadir sebagai inspirasi, dan alhamdulillah saya sudah berkhidmat tidak terasa sudah 22 tahun di sini Pak Kemal. Udah berganti-ganti dari kepala satu dengan kepala yang lain, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari keberkahan yang Allah berikan. Maka pada kesempatan ini kita niatkan ya, bismillah, ditirukan bismillah, nawaitu i'tikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ingat, ini adalah masjid. Walaupun di kantor ini adalah masjid, maka kewajiban takmir dan seluruhnya adalah menjaga masjid ini dengan sholat 5 waktu dengan jamaah. Andaikan dari 5 waktu ini tidak didirikan, maka yang berdosa mendirikan jamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jikalau sudah didirikan, yang lain walaupun tidak sempat ke sini sholat di ruang masing-masing, selama di sini didirikan, yang lain tidak berdosa. Tapi jika di sini tidak didirikan, kemudian yang jadi imam klien kita, yang tingkat kekhusyuan dan bacaannya dipertanyakan, maka seluruhnya berdosa. Mulai dari kepala yang paling atas yang sampai paling bawah berdosa, karena ini sudah masjid. Kenapa disebut masjid? Karena sudah digunakan untuk sholat Jumat. Maka pada kesempatan ini janji Rasulullah SAW, majtama'a qaumun, tidak berkumpul satu kaum fi baitin, di satu rumah, min buyutillah, di rumah Allah. Ini adalah rumah Allah. Yatlunal kitab Allah, yang membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan saling mempelajari, deres fima, terkait dengan itu, bainahum, di antara mereka, illa nuzilat, kecuali akan diturunkan, alaihim, atas mereka, atas kita semua, as-sakinah, ketenangan. Kenapa tenang? Nanti akan kita diskusikan. Wa ghasyiyat, dan akan dicurahkan ar-rahmah, rahmat Allah. Wa khaffat hum,
malaikat akan membentangkan, wa khafathumul malaikat, malaikat akan membentangkan sayapnya, wa dzakarahumullah, Allah akan mengingat kita semua, fiman indah, selama kita berada di masjid ini. Sekali lagi, Allah akan mengingat kita selama kita di masjid ini. Karena itu, bagaimana hidup kita yang sementara, hidup kita yang sangat singkat ini, kalau saya hubungkan bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, karena di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, ketika Rasulullah menyampaikan tentang surga dan neraka, maka orang-orang kafir Quraisy itu menyatakan, kalau memang siksa itu ada, mintalah kepada Tuhanmu untuk mempercepat siksanya padaku. Maka ayat itu menerangkan, ketika mereka meminta dicepatkan siksanya, sampaikan bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya, karena sesungguhnya satu hari akhirat kana miqdaru, maka ukurannya adalah ka'alfi sanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari hitungan manusia. Hitungan manusia adalah hitungan kita hidup, karena sesungguhnya hidup kita hanya ada 3. Berapapun kita dikasih umur, taruhlah saya sudah umur 54, Pak Kemal sudah umur berapa Bapak? 57. Bu Ani sudah berapa? 51. Ada yang umur di bawah 20 tahun? Umur berapa Mas? 16, 19. Apakah yang 19, 54, 57, 51 umur kita itu hanya ada 3? Mau, saiki, engko. Tadi, sekarang, besok atau nanti. Tadi, sekarang, nanti. Dan 3 waktu itu yang betul-betul kita miliki adalah sekarang. Sekali lagi, 3 waktu yang betul-betul kita miliki adalah sekarang. Sekarang. Yang kemarin sudah gaib buat kita. Yang besok belum tentu kita hidup sampai besok. Makanya Umar bin Khattab menegaskan, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Jika sudah soal ibadah, wa'mal li akhirataka, bekerjalah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan engkau besok mati. Kalau satu hari akhirat dibandingkan dengan 1000 tahun, jika kemudian satu hari itu sama dengan 24 jam, satu hari sama dengan 24 jam, maka 1 jam akhirat atau 1 jam akhirat berarti 1000 dibagi 24, maka sama dengan 41,67 tahun. Sekali lagi, 1 jam akhirat sama dengan 41,67 tahun. Berarti yang 19 tahun ini baru hidup setengah jam. Yang Bu Erni baru hidup 1 jam. Baru 1 jam akhirat. Makanya kalau Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, maka itu sebetulnya hanya beberapa menit aja. Hanya beberapa menit hitungannya. Kalau kemudian kita dikasih umur seusia Rasulullah 63, kita hanya hidup 1,5 jam di akhirat. Padahal kalau kemudian kita hubungkan dengan yang lain, bahwa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah pernah berdoa begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Inilah yang kemudian menjadi heran, kenapa Rasulullah berdoa begitu? 5 ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, fa innahum yadkhuluna jannata qabla aghniyaihim.
arba'ina khariqan. Sesungguhnya orang-orang miskin itu lebih awal masuk surga dibandingkan dengan orang kaya di antara mereka. 40 tahun bedanya. Jadi orang miskin masuk surga itu lebih cepat 40 tahun akhirat dibandingkan dengan orang kaya. Padahal satu hari akhirat adalah 1000 tahun. Berapa juta? Tak hitung lebih dari 10 juta itu. Padahal Nabi Adam diturunkan itu adalah 6000 sebelum Nabi Isa lahir. Berapa juta kita harus berpayah-payah. Makanya kemudian Rasulullah untuk memberikan wejangan kepada Aisyah, ya Aisyah, hai Aisyah, karena itu sayangilah orang-orang miskin. Sayangilah orang-orang miskin. Dekatilah orang-orang miskin, karena orang miskin itu akan mendekatkanmu kepada Allah. Klien kita ini adalah tercatat orang miskin. Bukan hanya orang miskin, tapi orang fakir. Maka tentu jikalau kita adik-adik semua ini bekerja di tempat ini melayani orang-orang miskin, sampai orang-orang miskin ini betul-betul menjadi orang baik. Sekali lagi, sampai orang miskin yang menjadi klien kita sebanyak 150 orang ini, terus terang kalau mereka kaya nggak mungkin mereka di sini. Kalau mereka ini sudah penyandang masalah kesejahteraan sosial, berarti orang fakir miskin, bukan hanya miskin. Kalau miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan namun tidak cukup untuk menghidupi dirinya, tapi betul-betul fakir, bawahnya miskin. Maka perintah Rasulullah, dekatilah mereka, sayangilah mereka, karena orang-orang miskin itu lebih dekat dengan Allah. Nah, artinya apa? Kalau kita melayani mereka sebagai sarana ibadah kita, kalau kita melayani mereka sebagai sarana apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi tentu ada satu hal yang menjadi catatan kita, renungan kita, bahwa sesungguhnya ada tugas yang tidak ringan buat kita, adalah bagaimana tetap membimbing mereka tetap ibadah. Karena orang miskin itu ketika hari kiamat hanya satu, dia tetap beriman atau bertakwa. Jadi kalau orang miskin itu tetap beriman, kalau orang miskin itu tetap beriman dan menjaga ketakwaan, maka hanya itu yang menjadi ukuran. Tapi orang kaya itu akan ditanya, punya mobilnya duitnya dari mana, beli rumah duitnya dari mana, beli tanah duitnya dari mana, ini halal semua atau Spanyol, separuh nyolong. Itu akan ditanya. Kalau ada Spanyol, janganlah Spanyol bisa jadi rumah mobil. Wong ada kiai habis makan kemudian mau ngimami, ngambil selilit, ambil selilit, kemudian untuk mengambil sisa-sisa makanan di giginya, itu aja tidak jadi masuk surga kok. Kenapa? Karena ketika ambil selilit itu tidak izin. Karena itulah ini adalah sebetulnya ibadah yang sangat nyata, membimbing mereka menjadi orang baik, membimbing mereka bisa bergaul dengan baik, membimbing mereka yang laki-laki dengan laki-laki, kumpul laki-laki, perempuan dengan perempuan, betul-betul mengawasi agar mereka tidak berzina, karena kita sudah kecolongan. Mengawasi mereka, terutama teman-teman ini yang punya tanggung jawab jika ada yang sampai hamil, kecolongan mereka berzina, maka tentu teman-teman ini, adik-adik ini yang akan nanggung dosa itu. Tapi jikalau kemudian ini kita jaga betul, ini adalah pahala menanti kita. Karena Rasulullah memerintahkan, sayangilah mereka, dekatilah mereka, karena mereka akan lebih dekat dengan Allah. Maka mungkin mereka akan menjadi wasilah
kita akan masuk surga lantaran kita menyayangi mereka. Karena itulah bagaimana diri kita ini menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya terinspirasi kemarin, saya ada di Ponorogo keliling untuk monitoring izin operasional Lembaga Pendidikan Al-Quran. Saya kunjungi salah satu TPQ itu, kebetulan kepala TPQ-nya tunanetra. Dan lahir tahun 70, dan kebetulan pada jelang umur 20 tiba-tiba matanya kabur, dioperasi. Setelah dioperasi itu ternyata hanya ada 2, berhasil atau gagal. Beliau termasuk orang yang gagal, tapi beliau ridho, ikhlas menerima itu. Sampai beberapa tahun kemudian ada gadis yang menurut saya kalau sekarang sudah umur 50-an masih kelihatan cantik, berarti dulu ini adalah gadis normal yang cantik tapi mencintai seorang laki-laki yang, tapi kebetulan laki-laki ini solih, dia punya kepedulian tinggi, dan kebetulan habis ini penglihatannya diambil oleh Allah, dia belajar pijat itu dan sebagainya. Bahkan saya mentestimonikan, kebetulan saya setelah kecelakaan tak pakai baju begini, sakit. Apa yang beliau lakukan, obatkan itu dengan pijat totoknya itu ternyata dengan yang saya rasakan itu sama dengan ke rehab medik 1,5 bulan. Jadi hasilnya yang saya rasakan selama saya di rumah sakit umum selama 1,5 bulan dengan apa yang ditotokkan di beberapa saraf saya, itu rasanya lebih enak dilakukan hanya setengah jam itu. Artinya apa? Dengan hal itu bisa memberikan manfaat buat orang lain. Bahkan dari apa yang dilakukan itu digunakan untuk membiayai operasional Taman Pendidikan Al-Quran, yang kebetulan yang ngajar ada 9 orang. Dari uangnya itu, dari apa yang dihasilkan itu bisa memberikan bisyarah kepada gurunya setiap bulan kurang lebih sekitar 250.000 kali 9, rata-rata setiap bulan menyisihkan lebih dari 2 juta untuk mengoperasional. Artinya apa? Beliau hanya punya semangat, hanya satu, ngugemi apa yang disampaikan oleh ibunya. Dadiya wong sing khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika kita berusaha untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Ahmad dan Imam Daruqutni, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan adik-adik sudah menempatkan itu, tinggal satu, jika kita semua berbuat baik, sesungguhnya berbuat baik itu adalah untuk diri kita. In ahsantum li anfusikum. Jikalau kita sudah berbuat baik, maka sesungguhnya perbuatan baik itu adalah untuk diri kita. Urip itu urup, hidup itu adalah menabur. Apa yang kita lakukan adalah kita tabur. Seakan bahwa kita sudah melakukan energi, tapi itu adalah untuk diri kita. Karena itu adalah energi positif yang sesungguhnya akan kita ambil sendiri. Dan tapi ingat, kemanapun kaki melangkah, di sana malaikat raqib atid selalu menemani kita. Ada malaikat hafadzah jin qarin menemani kita. Malaikat hafadzah akan senantiasa memberikan dorongan hati nurani. Jin qarin senantiasa membisikkan apa? Nafsu. Inilah yang kemudian antara ingin berbuat baik atau ingin berbuat tidak baik, inilah yang kemudian terjadi pertentangan. Terjadi pertentangan karena setiap saat malaikat, setan, iblis ada di sekitar kita. Karena itulah di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya setan itu akan menggoda kita, wa an aimanihim
wa an shimalihim, dari kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita. Tapi di situ tidak disebutkan dari arah atas, berarti kita senantiasa ingat Allah. Arah bawah berarti kita senantiasa tawadhu. Ke atas berarti kita tingkatkan ibadah kita, ke bawah kita tingkatkan kepedulian, dan itulah orang-orang yang akan selamat, yang tidak akan mudah diganggu oleh setan. Dan inilah yang kemudian in ahsantum li anfusikum, jikalau kamu berbuat baik, maka sesungguhnya perbuatan baik itu adalah hanya untuk diri kamu sendiri. Wa in asa'tum falaha, jikalau kita berbuat jahat, maka sesungguhnya jahat itu adalah akan kembali pada diri kita. Karena itulah hidup yang hanya kurang lebih 1,5 jam ini, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Di saat kita meninggalkan dunia ini, sebelum nyawa jauh di kerongkongan, dan yakinlah bahwa siksa kubur itu ada. Ketika kita meninggal dengan husnul khotimah, maka insya Allah kita akan mendapatkan istirahat di alam barzah itu dengan sebenar-benarnya istirahat. Tapi jika dengan su'ul khotimah, dengan akhir yang tidak baik, maka kita akan siap menunggu. Orang yang meninggalkan sholat, maka setiap kali waktu yang ditinggalkan, kepalanya akan dipukul dengan gada dari malaikat. Setiap orang yang suka ngambil hak orang lain, kalau tanah yang diserobot, maka tanah itu sampai 7 lapis akan dikalungkan. Di riwayat yang lain akan dihimpitkan, di riwayat yang lain akan dibenamkan. Jika ngambil hak orang lain, maka hak orang lain itu akan menjadi kulit, tulang, dan daging yang haram, sehingga 40 hari ibadah kita tidak akan diterima. Artinya apa? Keseluruhan itu akan urip itu urup, hidup itu menabur, kebaikan apapun akan kita rasakan. Dan itu nanti bagi orang yang berakhir dengan buruk akan merasakan bahwa alam barzah itu adalah penyiksaan yang luar biasa, yang setara dengan siksa neraka di akhirat kelak. Karena itulah dari Aisyah, dia bertanya tentang azab kubur, Rasulullah menjawab, ya, azab kubur itu pasti ada. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Jadi kepenasarannya itu, jawabannya Rasulullah, siksa kubur itu pasti. Dan Aisyah pun meriwayatkan bahwa Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Setelah selesai sholat salam itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan ketahuilah bahwa di kubur itu malaikat mungkar dan nakir ketika bertanya, maka bagi orang-orang yang meninggal dengan akhir yang buruk, maka malaikat itu menampakkan sosok yang sangat menakutkan, sehingga baru melihat sosok malaikat sudah bergetar. Dan itulah yang kemudian kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita yang singkat, bagaimana singkatnya hidup kita ini? Apa yang kita ambil dalam kehidupan yang singkat ini? Adalah bagaimana kita bisa membekali. Maka tentu saya pribadi merasakan ini sudah bertabur uban, sudah keluar uban, sudah mulai berkerut, gigi sudah mulai tanggal satu persatu, ini sudah tidak ada. Kalau makan jagung itu sudah mencolot kanan kiri, makan daging sudah nyelilit kemana-mana. Ini tanda bahwa ini tanda sudah dekat dengan liang kubur. Ketika kita sudah masuk alam kubur, apa yang kita lakukan? Karena sesungguhnya kayak saya bermain peta umpet, ketapel, dan sebagainya baru kemarin. Tapi ternyata singkat banget. Jadi nanti usia 40 tahun ke atas, itu hidup begitu cepat. Kita merasakan betul, ya. Baru kita duduk, sudah zuhur. Baru kita duduk, sudah menjelang asar. Betul-betul singkat. Beda dengan saat kita kecil. Kita puasa, padahal kurang setengah jam, sambil pegang gelas, maghrib cek suwene, sambil dipegang. Itu tanda bahwa semakin tua menunjukkan kita merasakan bahwa kehidupan kita betul-betul singkat. Dan hanya satu, man amila sholihan
min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki-laki maupun perempuan yang beramal baik, laki-laki perempuan yang beramal baik sementara dia tetap beriman bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita tabur, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menghidupkan kita dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Walana jazannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Karena yakin bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan pahala dengan pahala yang lebih baik sebagai bagian ridha Allah, rahmat Allah terhadap apa yang kita lakukan, dan sebagai bagian renungan bahwa sesungguhnya ada 5 hidup bahagia itu. Yang pertama adalah rizkun halal, rizkun halal, rizki yang halal. Karena dengan rizki yang halal itu akan tumbuh kulit, tulang, dan daging yang kemudian kita bisa bersemangat untuk ibadah. Sebaliknya, rizki yang tidak halal dikasihkan orang juga tidak boleh, dibuang juga tidak boleh, dimakan juga tidak boleh, disia-siakan juga tidak boleh. Maka tidak ada pilihan lain kecuali dalam hidup ini selalu mencari yang halal, karena yang halal itu akan senantiasa membuat kita tentram. Urip iku sawang sinawang, saling melihat. Sawang kalau sudah ada di langit-langit jatuhnya menjadi kotoran. Orang yang selalu kejar penampilan jatuhnya akan berbuat tidak baik. Sehingga kata kunci pertama annahu rizkun halal. Yang kedua al-qanaah. Apa itu al-qanaah? Puas terhadap apa yang Allah berikan. Dapat kita segelas air kita nikmati, asal ini halal. Mungkin adik-adik laki-laki maupun perempuan ketika masih jadi non ASN yang diterima tidak sebesar yang ASN, tapi paling tidak ini adalah sebagai pengalaman kerja. Pengalaman kerja untuk memupuk semangat. Barangkali satu ketika setelah sekian lama ada penerimaan pegawai negeri, sehingga dengan pengalaman itu bisa menjadi instrumen penting dalam rangka meraih tangga. Tapi ingat, unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawah kita. Kenapa? Yang di bawah kita jauh lebih banyak. Klien kita ini sebagai tanda kita syukur atas nikmat. Tapi kalau kita ndangak terus, kemarin saya dengan Menohok, saat saya ada di Ponorogo, kepala kantor Kemenak Ponorogo itu bilang, setelah kita bincang-bincang, orang hidup itu tidak harus pinter, tapi beruntung. Urip itu tidak cukup dengan pinter saja, tapi harus untung, pinter teruntung. Ada orang yang wahid terus, kuliahnya, sekolahnya wahid, kuliahnya wahid, namanya wahid, kemudian kerjanya juga wahid, tapi tidak wahid dengan nasibnya. Tahu siapa? Ya di depan saya ini, kebetulan saya ada di depan. Kenapa? Saya dari SD Sanawiyah Aliyah ranking 1 terus. S1 cum laude, lulusan terbaik 7 semester selesai. S2 beasiswa, S3 beasiswa, masuk pegawai negeri melalui tes ranking 1. Karena formasi waktu itu dari 415 yang daftar formasi penyuluh, hanya formasi 1 itu rezeki saya. Perjalanan mengantarkan saya terpilih menjadi penyuluh teladan tingkat nasional. Tapi tidak linear, banyak yang junior sudah jadi kepala kantor. Tapi saya hanya jawab bahwa Allah sudah memberikan porsi yang barokah buat diriku. Saya tidak bisa membayangkan istri saya pegawai negeri di Sidoarjo, saya ditugaskan di Pacitan, sementara istri saya tidak mungkin pindah ikut ke Pacitan. Perjalanan dari sini Pacitan 10 jam, maka tentu setiap hari akan sengsara dan menderita karena guling yang diajak tidur, guling yang tidak bisa bernafas. Maka tentu itu akan
lebih artinya apa? Dalam hidup ini syukuri apa yang ada, karena setiap hal Allah akan memberikan kebaikan itu dengan kebaikan yang sudah terukur. Kata kunci apa? Apa itu qanaah? Mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kata kunci yang ketiga, orang yang bahagia adalah taufiquhu ila taati, terbimbing untuk taat. Contoh, udah enak-enak duduk-duduk di masjid sini, begitu dengar azan malah pergi. Udah dengar azan masih tetap ngobrol. Akhirnya azan akan berlalu. Padahal azan itu bukan sekedar penanda waktu zuhur, bukan sekedar penanda waktu asar, bukan hanya sekedar penanda waktu maghrib, isya dan subuh, tapi azan itu adalah panggilan Allah. Jika kemudian Allah memanggil langsung sebelum azan berkumandang, kita sudah ambil wudhu dan kemudian kita beranjak dari tempat keduniaan kita, kemudian memenuhi panggilan itu, kenikmatan yang tiada tara. Kenapa? Man tawaddoa, siapa yang berwudhu, fa ahsanal wudhu, kemudian menyempurnakan wudhunya, tsumma kharaja ilal mushola, kemudian dia keluar ke masjid, lam yakhrujhu, dia tidak keluar ke masjid illa sholat, kecuali sholat, lam yakhtu khatwatan, tidak ada satu langkah kaki dari kakinya, illa rufi'at lahu darajatan, kecuali diangkat derajatnya, wa hutabihan an sayyi'atan, dan dihapus dosanya. Taruhlah adik-adik ada di ujung sana, saya ukur kira-kira dari sana ke sini 75 langkah, balik lagi 75 langkah, berarti 75 ditambah 75 berapa, Mbak? 150. Berarti setiap azan berkumandang Allah akan naker dikasih 150 derajat, dihapus 150 derajat, dosanya 150 dihapus, diangkat 150 derajatnya. Siapa tahu Allah kemudian akan memberikan sesuatu yang betul-betul barokah. Maka tanda orang bahagia itu adalah betul-betul terbimbing untuk taat kepada Allah. Kenapa? Fa innaha tu'addihi ila ridwanillah. Karena orang yang terbimbing untuk taat kepada Allah itu adalah orang-orang yang mendapatkan porsi, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang diridhoi itu tidak perlu kaya, yang penting cukup. Masih sendiri cukup, begitu menikah cukup, anak sekolah cukup, anak kuliah cukup, orang lain bisa berangkat haji cukup untuk berangkat, orang lain bisa berangkat umrah cukup, setiap tahun bisa berangkat ya Bu Erni ya. Orang lain bisa beli mobil cukup untuk beli mobil, yang paling penting cukup, tidak perlu kaya, yang penting cukup. Yang keempat adalah ya jannatu ya sa'ah, yaitu surga itu sendiri dan kebahagiaan. Dan yang kelima adalah ya halawatut ta'ah, merasakan nikmatnya taat, dialah ma'rifatullah, betul-betul hidup ini senantiasa diawasi oleh Allah. Nikmatnya taat itu adalah bahwa hidup ini betul-betul dibimbing oleh Allah. Nikmatnya taat itu adalah betul-betul apapun yang kita lakukan ini diawasi oleh Allah. Dan istighna anil khalqi, merasa cukup anil khalqi, dari makhluk Allah yang lain, wal iftiqaru ilal haq, dan merasa kurang untuk berbuat baik, dan ridha bil qada, ridha terhadap ketentuan Allah. Tentu apapun yang kita rasakan dalam hidup ini adalah bagian dari ketentuan Allah, dari takdir Allah, qadarullah. Maka ridha bil qada, ridha dengan ketentuan Allah. Maka inilah yang akan menjadi instrumen penting di dalam rangka mengantarkan diri kita untuk selamat dunia akhirat. Dan sebagai renungan, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Hadatsana Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al-Wasiti, amba'ana Husaim an Syu'bah an Udiyah
bin Sabit an Sa'id al-Jubair an Ibnu Abbas. Jadi sahabat yang mendengar langsung adalah Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man barang siapa sami'a yang mendengar an-nida azan falam ya'tihi, kemudian dia tidak mendatangi azan itu, fala sholatalahu, maka tidak ada sholat baginya illa min udhrin, kecuali hanya udhur. Jadi kalau kita betul-betul dengar azan, maka tidak ada sholat jika dia sholat kecuali ada udhur. Apa udhur? Tiba-tiba ada penerima manfaat mencret, kalau dibiarkan akan bikin polusi ruangan yang lain, atau sakit. Dan udhur itu hanya ada dua, sakit, sekali lagi, sakit atau halangan. Sakit atau halangan, itu namanya udhur. Dan dalam hidup kita ini ada 4 kita dipanggil ke dunia, dipanggil untuk sholat, dipanggil haji atau umroh, dipanggil mati, dan keempat ini ditandai dengan azan. Lahir diazani telinga kanan, diiqomati telinga kiri. Sholat ada azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Haji umroh sebelum berangkat, saat sambutan diazani. Dan mati sebelum ditutup dengan tanah diazani. Cuma iqomahnya beda. Kalau lahir qad iqomati sholat, kalau sholat qad iqomati sholat, kalau haji qad iqomati sholat. Tapi ketika mati qad iqomatil qiyamah, qad iqomatil qiyamah, sungguh telah ditegakkan kiamat buat kamu. Sungguh kiamat sudah datang buat kamu. Karena itu nyambung dari awal tadi, bahwa menegakkan sholat maktubah di sini fardu kifayah. Jika ditinggalkan semuanya berdosa. Jika sudah ada yang mewakili, maka yang lain boleh sholat di masing-masing. Tapi ingat, sholatul jamaah afdalu min sholati fatin bisa bin wasin darajah. Sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendiri bedanya 27. Kalau dia sholat jamaah sehari sama dengan sholat sendiri 27 hari. Kalau 1 tahun jamaah tidak pernah ditinggalkan, maka sama dengan 27 tahun. Kalau 10 tahun atau sepanjang hidup kita, sisa umur kita, katakanlah kita dikasih 10 tahun, maka 10 tahun sholat jamaah tanpa ditinggalkan sama dengan sholat sendiri 270 tahun. Belum lagi setiap langkah diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Maka tentu orang yang ahli jamaah, ahli memakmurkan masjid, baina sama wa sumur minyak. Bedanya antara langit dan sumur minyak saking jauhnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita melekatkan, ada lekatan-lekatan kebaikan itu. Sehingga saya request kepada Pak Kemal, ini bisa dijadwal sehingga nanti bisa jadi imam. Bisa jadi imam, dijadwal aja dari barangkali dari Peksos yang jaga malam itu juga sekaligus dijadwal untuk jadi imam maghrib dan isya. Yang siang jadi imam maghrib dan isya diidentifikasi, dan ini adalah kewajiban. Dan barangkali nanti tidak tegak, maka seluruhnya berdosa. Sekali lagi, jika ini tidak tegak, maka seluruhnya akan berdosa. Dan yang paling penting adalah bagaimana sesungguhnya keberkahan itu menanti sebetulnya. Kalau kita ingin baik pada klien, maka baguskan diri kita. Sekali lagi, ketika kita sudah berusaha untuk bagus, klien akan mengikuti. Karena klien itu ibarat murid, ibarat siswa. Dan para pekerja sosial, para pembina ini adalah guru. Guru itu adalah digugu ucapan dan ditiru tindakannya, maka tentu akan mempersonifikasikan dengan keteladanan. Insya Allah dengan begitu sinergi kita akan semakin berkah. Bahkan jikalau kemudian saya masih bermimpi Pak Kemal, begitu azan udah ada aba-aba sebentar lagi akan dikumandangkan azan sholat zuhur, mari
kita bareng-bareng ke masjid, maka ini nanti akan lebih sejahtera, lebih makmur, kantor ini akan lebih adem. Karena kebetulan setelah Kementerian Agama diingatkan kepada seluruh pegawai yang muslim, silahkan tinggalkan pekerjaan, segera ambil wudhu dan sholat. Dalam 2 bulan ini rasa handar beni terhadap kantor itu tumbuh. Rasa adem, keakraban lebih terasa. 2 bulan terakhir ini di kantor kami, 2 bulan terakhir ini terasa. Kasih sayang itu terasa. Karena memang betul jika kemudian Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.